Konflik yang terjadi saat ini di Sudan adalah sebuah persaingan untuk memperebutkan tahta sebagai penguasa Sudan antara Abdul Fattah al-Burhan dan Muhammad Hamdan Dagalo. Al-Burhan adalah seorang jenderal yang telah lama berada di puncak militer Sudan, dan juga merupakan Dewan Kedaulatan Transisi saat ini. Sedangkan, Dagalo adalah pemimpin pasukan bantuan cepat atau Rapid Support Force, sebuah kelompok milisi sipil yang berada di luar komando militer dan sangat mempengaruhi perekonomian Sudan, khususnya dengan perdagangan emas yang mereka kuasai. RSF dulunya juga merupakan kelompok milisi pro-pemerintah yang dibentuk untuk tujuan menekan pemberontakan di daerah Darfur pada tahun 2000-an. Untuk dapat mengetahui bagaimana konflik di Sudan saat ini dapat terjadi, kita harus kembali melihat ke tahun 2013 ketika Presiden Sudan Umar Hassan al-Bashir mereformasi pasukan RSF. Dia mengangkat Dagalo sebagai Letnan Jenderal dan membuat pasukannya langsung bertanggung jawab kepada dirinya sendiri sebagai Presiden Sudan pada waktu itu. Lalu pada tahun 2019 terjadi aksi protes besar-besaran yang melibatkan warga sipil di Khartoum, ibu kota Sudan. Dan secara tak terduga tentara reguler di bawah Al-Burhan dan RSF di bawah Dagalo pun berbalik dari pemerintah dan mulai mendukung para pengunjuk rasa. Mereka menangkap Presiden Bashir dan revolusi pun terjadi di Sudan. Kemudian, terbentuklah pemerintahan transisi yang mana baik Dagalo yang mewakili RSF, maupun Burhan yang mewakili militer, memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan transisi yang baru terbentuk setelah aksi protes besar-besaran pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2021 terjadi kudeta kedua di Sudan yang dipimpin oleh beberapa jenderal militer di Sudan. Jenderal Burhan sebagai ketua Dewan Transisi Sudan saat itu, tidak dijatuhi oleh kudeta tersebut dan malah dipertahankan di posisinya sebagai ketua. Kudeta tersebut sebenarnya ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan transisi yang telah disepakati sebelumnya antara militer dan oposisi sipil. Dalam kudeta ini, Perdana Menteri ditangkap dan menjadi tawanan rumah, militer mengambil alih kekuasaan negara dan Jenderal Al-Burhan secara praktis menguasai Sudan hingga saat ini. Namun situasi kembali berubah pada tahun 2023 ini, dan pemicu konflik yang terjadi saat ini pun berkaitan dengan pembahasan mengenai reformasi sektor keamanan. Secara sederhana, reformasi sektor keamanan berisi tentang bagaimana memisahkan tentara dari politik dan mengurangi kekuatan Rapid Support Force, dan salah satu upaya dalam reformasi ini adalah dengan melebur RSF ke dalam pasukan militer reguler. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh RSF yang terlalu besar dalam politik dan keamanan di Sudan. Dengan demikian, RSF tidak lagi berfungsi sebagai pasukan keamanan yang terpisah dan mandiri, melainkan menjadi bagian dari pasukan keamanan reguler yang berada di bawah pemerintah, dan Jenderal Al-Burhan ingin segera melaksanakannya dalam 2 tahun, sementara Dagalo menolak dan mengusulkan jadwal selama 10 tahun. Perbedaan pandangan dan perselisihan ini pun semakin memburuk ketika RFS dipindahkan di sekitar ibu kota Khartoum. Tentara reguler menyalahkan RSF karena memusatkan pasukan di dekat pangkalan udara dekat Khartoum, dan kemudian pada hari Jumat malam dan Sabtu pagi hari, pertempuran antara RFS dan tentara reguler pun dimulai. Banyak negara saling berlomba mempengaruhi Sudan karena negara tersebut kaya akan sumber daya dan terletak di bagian penting dan strategis benua Afrika. Lalu ada pula beberapa spekulasi bahwa Sudan menjadi perang proksi baru antara Rusia dan Amerika di mana Rusia dan perusahaan militer swasta Wagner mendukung Dagalo dan RSF serta negara-negara barat mendukung Al-Burhan dan militer Sudan. Tapi sampai pada saat ini kedua negara besar tersebut cenderung untuk menimbang-nimbang dan tidak berpihak secara terbuka pada salah satu pihak. Lalu bagaimana pendapatmu mengenai konflik yang terjadi di Sudan saat ini? Dan apakah Amerika dan Rusia terlibat di belakang layar sebagai negara yang sedang berlomba untuk menancapkan pengaruhnya di Sudan? Sampaikan pendapatmu dan salam pemirsa Ruang Komando.